Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Aur. Suatu ketika seorang laki-laki Majusi datang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Ia meminta jamuan sebagaimana seorang tamu pada umumnya. Karena ia adalah orang Majusi dan tidak berkenan masuk Islam, Nabi Ibrahim pun enggan memberikan jamuan makanan. Akhirnya sampai akhir bertamu, Nabi Ibrahim tidak juga memberikan jamuan makanan. Sementara tamu Majusi juga kuat pendiriannya. Ia juga enggan untuk masuk Islam. Alhasil, ia meninggalkan Nabi Ibrahim dan berjalan menjauh dari rumah Nabi Ibrahim. Setelah kepergian tamu Majusi tersebut, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, kenapa engkau ini tidak mau memberi makan hanya gara-gara ia tidak mau masuk Islam? Padahal aku telah memberinya makan selama kurang lebih 70 tahun. Sebaiknya berilah dia makan." Setelah mendapat wahyu, Nabi Ibrahim bergegas lari mengejar orang Majusi tersebut yang sudah meninggalkan rumahnya. Ia meminta orang Majusi tersebut untuk kembali ke rumahnya. Akhirnya ia menuruti ajakan Nabi Ibrahim untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia diberi jamuan makanan oleh Nabi Ibrahim. Majusi tersebut kaget melihat perubahan sikap Nabi Ibrahim. "Kenapa engkau menjadi berubah sikap?" kata pria Majusi itu. "Aku baru saja diberikan wahyu oleh Allah untuk memberikan makanan kepadamu," jawab Nabi Ibrahim. Atas kekagumannya kepada Ibrahim, Majusi tersebut berkenan masuk Islam dan ke kota yang lain bernama Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka Lut membenarkan kenabiannya, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana." Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 26. Setelah ke Palestina, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau berjuang dalam hal itu dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Malaikat Israel menyamar menjadi pengemis. Nabi Ibrahim sedang duduk di depan rumahnya ketika seorang pengemis tua datang dengan langkah tertatih. Pakaiannya lusuh, matanya sendu, tangannya gemetar meminta sedikit makanan. Tanpa berpikir panjang, Nabi Ibrahim mengusirnya. "Pergilah, aku hanya memberi makan orang-orang yang beriman kepada Allah," katanya tegas. Pengemis itu menunduk, berbalik tanpa sepatah kata. Namun, belum sempat ia melangkah jauh, tiba-tiba malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim," suara Jibril bergetar, "tadi itu bukan sembarang pengemis. Dia adalah Israel, malaikat pencabut nyawa, yang datang untuk mengujimu." Dada Nabi Ibrahim berdegup kencang, darahnya berdesir. Ia bangkit tergesa, berlari mencari pengemis tadi, tapi sosoknya telah menghilang. Jibril melanjutkan, "Allah lebih sabar menunggu hambanya bertobat seumur hidup, sementara engkau bahkan tak sabar memberinya sesuap makanan." Nabi Ibrahim tertegun, air matanya jatuh. Ia sadar, baru saja melewatkan ujian terbesar dari Tuhannya. Sejak saat itu, pintu rumahnya tak pernah tertutup bagi siapapun, entah raja atau pengemis, mukmin atau kafir, semua diberinya makan tanpa bertanya siapa mereka, karena Nabi Ibrahim akhirnya paham bahwa memberi bukan tentang siapa yang menerima, tetapi tentang siapa yang memberi. Beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Ketika itu, Mesir dipimpin seorang raja yang dikenal zalim, suka foya-foya dan gila wanita. Raja itu bernama Amr bin Amru al-Qais bin Mailun. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim mengkhawatirkan keadaan Sarah yang terkenal akan kecantikannya dari kebejatan Raja Mesir tersebut. Kala itu, kebiasaan zalim yang menyimpang dan aneh dari raja itu adalah setiap mendengar ada wanita cantik, sang raja selalu ingin menjadikan selirnya. Jika wanita itu telah memiliki suami, ia akan memaksa suaminya untuk menceraikan istrinya. Namun jika wanita itu adalah saudara dari seseorang yang dikenalnya, baru akan ia tinggalkan. Apa yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim itu terbukti. Kedatangan Ibrahim dan istrinya yang sangat cantik diketahui oleh pengawal kerajaan. Pengawal itu langsung memberitahukan perihal pesona dan kecantikan Sarah kepada rajanya. Ibrahim datang bersama seorang wanita yang sangat cantik, lapor sang pengawal. Seketika, wajah Raja Mesir berbinar-binar setelah mendengar laporan pengawalnya tersebut. Hasrat sang raja tiba-tiba menggebu dan menyuruh pengawalnya untuk memanggil mereka berdua.
Pergilah dan bawa wanita tersebut kemari. Perintah raja kepada pejabat istana. Para pejabat istana pun melaksanakan perintah sang raja. Dengan mengutus beberapa prajurit, mereka mencari Sarah dan Nabi Ibrahim dan menjemput paksa keduanya untuk dihadapkan kepada sang raja. Sungguh berat ujian kesabaran yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau diuji menghadapi Raja Namrud yang sombong dan umatnya yang membangkang, kini Nabi Ibrahim dan istri yang dicintainya Sarah harus menghadapi ujian dari Raja Mesir yang zalim dengan hobi jahil, yaitu suka merampas istrinya orang. Di hadapan Nabi Ibrahim, Raja zalim itu bertanya, "Siapakah wanita yang bersamamu itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ini adalah saudariku," sambil berbisik kepada istrinya, "Jangan kau katakan bahwa kau adalah istriku agar kau selamat. Katakanlah kau adalah saudariku. Demi Allah, di bumi ini hanya kita berdua yang mukmin. Dan sungguh kau adalah memang saudariku seiman dalam memperjuangkan agama ini." Meskipun Nabi Ibrahim menjawab bahwa Sarah adalah saudarinya, namun karena melihat kecantikan Sarah, seketika Nabi Ibrahim ditawan dan Sarah dibawa memasuki sebuah ruangan oleh Raja Zolim itu. Di ruangan itu Sarah dibiarkan berdiri, dan Raja Mesum itu memandangi wajah Sarah yang cantik itu dari kejauhan dengan penuh hawa nafsu yang memuncak. Dengan penuh ambisi, si Raja Zolim mulai berjalan berusaha mendekati Sarah. Ketika Sarah melihat Raja hendak mendekatinya, ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasul-Mu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang itu merusak kesucianku." Doa Sarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian takjub pun terjadi. Tiba-tiba raja itu berhenti berjalan, tubuhnya bergetar dan seluruh tubuhnya menjadi kaku, tak bisa bergerak. Sontak dia pun menghentak-hentakan kakinya, seperti orang yang terkena stroke. Setiap raja itu berusaha mendekat dan ingin menyentuh Sarah, tangannya menjadi lumpuh. Dengan suara terbata-bata, Raja Zolim itu berkata, "Apa yang kau lakukan kepadaku? Sihir apa yang kau baca, wahai wanita? Tolong hentikan ini, aku tak bisa bernafas. Aku merasa tercekik hampir mati." Melihat pemandangan itu, Sarah pun terkejut dan kembali berdoa, "Ya Allah, andaikan raja ini mati, tentu orang-orang akan menuduh bahwa aku yang membunuhnya." Setelah berdoa, raja itu kembali sehat seperti biasa. Namun raja itu tetap berjalan mendekatinya dan berusaha ingin menyentuhnya. Melihat si Raja Zolim kembali berusaha mendekatinya, Sarah kembali berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan Rasul-Mu, serta aku selalu memelihara kehormatanku. Janganlah engkau biarkan orang itu merusak kesucianku." Kejadian tadi terulang lagi. Raja merasa tercekik dan lagi-lagi badannya kaku. Dia pun menghentak-hentakan kakinya lagi, seraya berkata, "Wahai wanita, apa yang kau lakukan padaku? Hentikan ini, aku tercekik hampir mati." Melihat kejadian itu, Sarah pun menjawab pertanyaan sang raja dengan berkata, "Aku hanya berdoa kepada Tuhanku agar dia menjagaku dari perbuatan burukmu." Lalu sang Raja Mesum berkata, "Memintalah kepadanya agar aku disembuhkan lagi. Aku berjanji untuk yang terakhir kalinya tidak akan menyentuhmu dan akan mengeluarkanmu dari istanaku. Tapi kumohon jangan pernah kau kembali menginjak istanaku lagi. Sebagai ganti akan kuberikan hadiah seorang budak wanita kepada kalian." Lalu sang raja berteriak memanggil pengawalnya. Kemudian ia berkata kepada pengawalnya, "Wahai para pengawal, keluarkan wanita ini bersama saudaranya dan berikan hadiah seorang budak wanita kepada mereka. Jangan biarkan mereka kembali lagi kepada istanaku ini. Demi Tuhan, tidaklah seorang yang kalian bawa, melainkan dia adalah wanita setan." Setelah itu, para pengawal istana pun melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah keluar dari istana sang Raja Zolim. Dan benar saja, raja itu pun juga menghadiahkan seorang hamba sahaya atau seorang budak wanita yang bernama Hajar.
Ketika Hajar hadir dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, sang istri pertama, belum juga dikaruniai keturunan, padahal usianya sudah semakin tua. Atas kekhawatiran tersebut, akhirnya Sarah yang juga dekat dengan Hajar meminta suaminya menikahi perempuan tersebut agar mereka bisa memiliki keturunan. Pada akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengabulkan permintaan Sarah untuk menikahi Hajar. Tak lama dari pernikahan tersebut, Hajar langsung dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Dialah Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak soleh yang bisa menjadi figur dan contoh untuk umat lainnya. Dengan hikmah anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya, beliau juga yang akan meneruskan perjuangan ayahandanya, yang daripadanya lah akan memunculkan keturunan-keturunan bergenerasi emas. Salah satunya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.